Manfaat membaca Al-Quran sungguh menakjubkan. Berbahagialah bagi seorang muslim yang rajin membaca Al-Quran setiap hari. Selain mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslim yang rajin membaca Al-Quran akan mendapatkan manfaat baik semasa hidup maupun setelah mati. Sebagian orang lagi merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit, namun rahasia yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Bahkan saat belajar membaca huruf-huruf Al-Quran itu pahalanya sudah berlipat dan sama dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Di antara keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran itu perdagangan yang tidak pernah merugi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fathir, 29-30. 2. Satu huruf yang kamu baca akan diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan ilmu satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadits riwayat Tirmidzi dan disyahihkan di dalam kitab Syahih Al-Jami, nomor 6469. Dalam hadis lain juga disebutkan, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Atsar riwayat Edarimi dan disebutkan di dalam kitab Silsilat Al-Hadits Syahihah, nomor 660. 3. Membaca Al-Quran akan menghapuskan dosa. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud, 114. Membaca Al-Quran adalah sebuah kebaikan yang dilipat gandakan. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, kebaikannya akan menghapuskan dosa yang dilakukan. Meskipun dosa dan kemaksiatan itu sedikit, tetapi kalau dilakukan terus-menerus maka dosanya akan membukit. Sehingga untuk menghapusnya salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. 4. Setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala Allah. Tamim Edari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Hadits riwayat Ahmad dan disyahihkan di dalam kitab Syahih Al-Jami, nomor 6468. 5. Bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam solat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami, para sahabat, menjawab, iya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam solat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadits riwayat Muslim. 6. Menenangkan hati dan pikiran. Keutamaan membaca Al-Quran adalah menenangkan hati dan pikiran sehingga lebih tenteram. Orang yang rajin membaca Al-Quran akan selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 7. Mendapat rahmat dan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan pahala besar bagi mereka yang rajin membaca Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Isra ayat 82. Keutamaan membaca Al-Quran juga akan mendapatkan pahala besar meskipun beberapa ayat saja. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Hadits riwayat Ahmad. 8. Mendapatkan syafaat di akhirat. Manfaat membaca Al-Quran bisa memberikan syafaat atau pertolongan di akhirat. Oleh karena itu, salah satu amalan terbaik untuk bekal di saat hari kiamat tiba adalah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadits riwayat Muslim. 9. Selalu dilindungi Allah. Keutamaan baca Al-Quran adalah selalu dilindungi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga orang yang rutin membaca Al-Quran. Hadits riwayat Edarimi menjelaskan, Allah tidak akan menyiksa hati orang yang mencintai Al-Quran. Al-Quran itu benteng Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran. Hadits riwayat Darimi. 10. Dijauhkan dari penyakit. Keutamaan membaca Al-Quran adalah dapat menjauhkan umat manusia dari segala macam penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi seseorang yang rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran dari segala penyakit fisik. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. 11. Menyembuhkan penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati. Penyakit hati tersebut antara lain iri, dengki, membicarakan keburukan orang lain, dendam, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh ayat ke-57 surat Yunus yang artinya, wahai manusia, sungguh,
telah datang kepadamu mau'idah pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 12. Kenikmatan orang tua di hari kiamat. Anak yang selalu membaca Al-Quran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi orang tua mereka dan memberikan kenikmatan di hari kiamat. Dari Muadz al-Juharni berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya? Hair Ahmad dan Abu Dawud. 13. Rumah menjadi bercahaya. Sahabat Al-Hilal, membaca Al-Quran tidak hanya membuat hati kita menjadi tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perumpamaan yang indah untuk setiap rumah yang selalu dibacakan Al-Quran bagaikan bintang yang gemerlap di dalamnya serta yang menyaksikan mereka yang selalu membaca Al-Quran adalah malaikat penghuni langit. Dikutip dari Hair Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hair Ahmad. 14. Mengusir setan dari rumah. Manfaat membaca Al-Quran di rumah adalah mengusir setan agar terhindar dari perbuatan buruk. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya. Surat Al-Baqarah, 15. Dijamin surga. Keutamaan baca Al-Quran adalah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya, kelak mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan nampak agak berat lidahnya, belum lancar, dia akan mendapat 2 pahala. Hair Bukhari dan Muslim, 16. Berperilaku mulia. Keutamaan membaca Al-Quran dengan hati tenang dan rasa bahagia dapat mengubah seseorang menjadi lebih mulia. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hair Bukhari. 17. Balasan terbaik yang diberikan oleh Allah. Keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan balasan terbaik dari yang tidak dikira meskipun tak sempat membaca zikir. Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran, hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hair Al-Baihaqi. 18. Al-Quran menjadi penerang dan mendampingi orang yang membacanya saat dalam kubur. Menurut riwayat, seorang muslim yang rajin membaca Al-Quran akan didampingi oleh kitab suci umat Islam itu saat berada di dalam kubur. Al-Quran akan mendampingi si mayit sebelum tibanya malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya tentang amal perbuatannya. Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Dan tentunya masih ada rahasia lainnya tentang keajaiban dan keutamaan Al-Quran. Sehingga sepatutnya lah karena kemanfaatannya yang begitu besar kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran secara istiqomah. Amin Allahumma amin.